Selamat pagi nakku, salam sehat, salam SFD. Bagaimana kabar kamu hari ini nakku? Ibu harapkan kamu dalam keadaan sehat walaupun kamu mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, ibu ingin bertanya bagaimana ulangan harian kamu yang kemarin? Apakah nilainya memuaskan bagi dirimu nakku? Kalau kurang memuaskan, ibu harapkan kamu meningkatkan tingkat belajarmu dan meningkatkan prestasimu agar nilai kamu memuaskan ya nakku. Nah, hari ini kita akan belajar lagi nakku dengan materi kitab suci perjanjian lama. Apa saja yang masuk ke dalam kitab suci perjanjian lama nakku? Mari ikuti tetap video pembelajaran kita agar kamu tahu apa saja yang masuk ke dalam kitab suci perjanjian lama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah nakku, hari ini kita akan belajar mengenai kitab suci perjanjian lama. Apa itu kitab suci perjanjian lama? Sebelum kita melihat apa itu kitab suci perjanjian lama, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita nakku, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu tekun berdoa dan mengungkapkan yang pertama, pentingnya membaca kitab suci perjanjian lama, yang kedua, merumuskan garis besar kronologis tersusunnya kitab suci perjanjian lama, yang ketiga, menjelaskan makna istilah perjanjian dalam perjanjian lama, dan yang keempat, menyebutkan bagian-bagian kitab suci perjanjian lama. Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kitab suci memuat ajaran-ajaran atau sebuah teks yang menjadikan inspirasi sebuah umat beragama. Dan apa itu kitab suci perjanjian lama? KSPL atau Kitab Suci Perjanjian Lama melukiskan inti iman bangsa Israel akan Yahweh. Di dalamnya dilukiskan bagaimana Allah memanggil umat pilihannya, yakni bangsa Israel, dan bagaimana Allah dan bangsa Israel mengadakan perjanjian. Isi perjanjian itu adalah Allah bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi umat Allah. Selanjutnya, Allah akan melindungi dan memelihara bangsa Israel, sedangkan dari bangsa Israel dituntut kesetiaan dan ketaatan pada perintah Allah. KSPL mengisahkan bagaimana pengalaman bangsa Israel dalam menghidupi perjanjian itu. Di dalamnya dikisahkan kesetiaan dan ketidaksetiaan mereka pada perjanjian itu, sedangkan dari pihak Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada umat pilihannya. Bagaimana proses tersusunnya perjanjian lama? Mari kita lihat. Kitab yang termasuk dalam kitab suci perjanjian lama ada 46 kitab. Kitab suci perjanjian lama memuat dua bagian besar, yakni kitab prasejarah dan kitab sejarah. Kitab prasejarah dimulai dari kisah penciptaan sampai dengan menara Babel. Bisa kamu lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 11. Kitab sejarah Israel mulai dari Abraham yang hidup sekitar tahun 2000 atau 1800 sebelum Masehi. Sejarah yang ditulis dalam perjanjian lama merupakan sejarah iman. Sebenarnya, kalau kita pelajarin bahwa kitab suci perjanjian lama ini memuat banyak sejarah. Antara tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, Bapak-bapak gereja yaitu Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Nah, banyak sekali sejarah proses tersusunnya perjanjian lama ini sangat panjang. Bisa nanti kamu lihat di internet bagaimana proses tersusunnya kitab suci perjanjian lama sebelum atau sejak awal sejarah Israel, sekitar 1800 sebelum Masehi. Nah, kitab suci perjanjian lama ini sangat panjang prosesnya. Maka kitab suci perjanjian lama mempunyai bagian-bagian. Tapi sebelum kita melihat bagian-bagian itu apa makna perjanjian dalam perjanjian lama, istilah perjanjian berkaitan erat dengan isi buku kitab suci. Kitab suci disebut perjanjian karena memuat ikatan timbal balik antara Allah dan manusia.
Istilah perjanjian lama dipergunakan untuk membedakan dengan perjanjian baru. Dalam sejarah keselamatan, relasi manusia dengan Allah diikat dengan perjanjian yang ada dalam perjanjian lama. Manusia diwakili oleh bangsa Israel teristimewa melalui para pemimpin mereka. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih yang menyelamatkan. Dalam perjanjian itu, Allah berjanji akan senantiasa menyelamatkan manusia, dan dari pihak manusia Allah menuntut kesetiaan. Berikut adalah pembagian dari perjanjian lama. Kitab hukum atau kitab Taurat atau Pentateuch. Ada 5 kitab. Yang pertama kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab sejarah ada 12 kitab. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Puisi ada 5 kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nubuat 17 kitab, nabi-nabi besar Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Lebih jelasnya, kitab suci perjanjian lama terdiri dari 46 kitab. Pembagiannya, kitab Pentateuch atau kitab Taurat, kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, kitab kenabian. Sama seperti yang Ibu barusan bilang. Dan kamu juga dapat melihat dari gambar yang Ibu terapkan dalam video pembelajaran kita. Kanonisasi kitab suci. Kanon berasal dari bahasa Yunani yaitu kanon yang artinya norma, ukuran, dan pedoman. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik, diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma iman mereka. Kanonisasi adalah usaha untuk mendaftarkan atau menyusun kembali mana yang sesungguhnya kitab suci. Kanon kitab suci berarti daftar buku-buku yang diakui sebagai bagian dari kitab suci. Ada 4 kriteria kitab dimasukkan ke dalam kanon. Yang pertama, isi kitab mengungkapkan iman seluruh gereja. Yang kedua, diterima oleh seluruh gereja. Yang ketiga, dipakai sejak awal oleh gereja. Yang keempat, ditulis oleh orang yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Kanon kitab suci berarti daftar buku-buku yang diakui sebagai bagian dari kitab suci. Setidaknya ada 4 kriterianya. Sudah Ibu cantumkan di sini, ada 4 kriteria kitab dimasukkan dalam kitab kanon. Gereja Katolik mempunyai Alkitab yang berbeda dengan Protestan. Letak keperbedaannya yaitu Alkitab orang Katolik mempunyai kitab Deuterokanonika. Apa itu Deuterokanonika? Deuterokanonika adalah daftar kitab suci perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab suci ini juga biasa disebut dengan Septuaginta. Deuterokanonika hanya diakui oleh gereja Katolik sebagai bagian dari kitab suci perjanjian lama. Nah, itulah salah satu perbedaan dengan Kristen Protestan, bahwa Alkitab orang Katolik mempunyai kitab Deuterokanonika. Apa saja yang termasuk ke dalam kitab Deuterokanonika? Tobit, Yudit, tambahan Ester, kebijakan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk, surat Yeremia, tambahan Daniel, 1 dan 2 Makabe. Itulah yang termasuk ke dalam kitab Deuterokanonika dan merupakan bagian dari kitab suci perjanjian lama. Deuterokanonika diakui oleh gereja Katolik. Gereja Protestan tadi tidak mengakui Deuterokanonika karena dipandang sebagai kitab apokrif. Apokrif itu artinya kitab yang palsu, sedangkan gereja Katolik menerimanya karena meneruskan tradisi yang sudah memakai Septuaginta. Pentingnya mendalami kitab suci perjanjian lama. Kita melihat Allah secara terus-menerus dan dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal. Hubungan timbal balik antara Allah dengan bangsa Israel dapat menjadi cermin bagi manusia yang hidup zaman sekarang dalam membangun relasi yang lebih baik dengan Allah.
Menguraikan fakta-fakta sejarah, Perjanjian Lama adalah firman Allah. Karena firman Allah, maka manusia diminta untuk mau mendengarkan dan menjalankan apa yang difirmankannya. Berisi nubuat-nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus sendiri sebagai orang Yahudi mendasarkan pengajarannya dari kitab Perjanjian Lama. Seperti yang kita ketahui, nakku, bahwa kita sudah berada di bulan September. Artinya, bulan September adalah bulan kitab suci. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam bulan September ini? Bahwa kita harus lebih mengimani atau lebih sering membuka kitab suci. Karena pada bulan September ini dikhususkan untuk bulan kitab suci. Mengapa kita sangat penting mendalami kitab suci Perjanjian Lama? Bukan hanya Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Baru dan Deuterokanonika. Nah, kita sangat penting untuk membaca kitab suci, apalagi kita sedang dalam masa atau kita sedang berada di bulan September, bahwa umat Katolik memperingati bulan kitab suci nasional. Bulan September, nakku, adalah bulan yang dikhususkan oleh Gereja Katolik sebagai bulan kitab suci nasional. Pada bulan ini, pimpinan gereja menganjurkan umat Katolik agar menjadi lebih akrab dengan kitab suci dengan berbagai cara, sehingga umat semakin tangguh dan mendalami imannya dalam menghadapi kerumitan dan kesulitan hidup dewasa ini. Latar belakang diadakannya BKSN berawal dari Konsili Vatikan II dalam salah satu dokumen yang berbicara mengenai kitab suci, yaitu Dei Verbum. Konsili juga mengajak seluruh umat gereja untuk tekun membaca kitab suci. Jadi, nakku, setelah kita mempelajari kitab suci Perjanjian Lama ini, diharapkan kamu bisa atau kamu selalu membuka kitab suci kamu di rumah. Karena kebetulan juga bulan 9 adalah bulan kitab suci, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan atau memperdalam iman kita dengan salah satu caranya dengan membuka kitab suci. Kita telah selesai mempelajari kitab suci Perjanjian Lama. Yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini, bahwa sepanjang masa Allah senantiasa mewahyukan diri. Pewahyuan diri Allah pada dasarnya tertuju kepada semua manusia dari segala bangsa. Pewahyuan diri Allah yang universal itu ditanggapi dengan berbagai macam-macam cara dan sikap. Dari sekian banyak bangsa manusia, ada satu kelompok bangsa yang menanggapi pewahyuan diri Allah itu secara khas, yaitu bangsa Israel. Mengingat isi Perjanjian Lama yang sangat penting, maka membaca dan mendalami kitab Perjanjian Lama merupakan suatu keharusan. Jadi, nakku, apakah kamu sudah pernah membuka buku kitab suci kamu? Apakah kamu sudah pernah membaca? Kitab suci adalah salah satu dasar iman Katolik. Jadi, Bu harapkan kamu rajin membuka kitab suci, bukan hanya rajin membuka HP kamu. Jadi, Ibu harapkan kamu lebih rajin membuka kitab suci sebagai dasar iman kamu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam SFD. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.